kita bisa diskusi ya, karena malam ini saya coba sedikit beda ya. Mungkin saya akan coba ambil satu sampel ya, untuk kita bisa bahas ya dengan menggunakan 12 pertanyaan ini supaya mungkin lebih lebih mengena gitu ya, lebih gampang dicerna dan sekaligus ada contohnya langsung gitu ya. Gitu Mas Taufan. Oke, luar biasa. Ya, saya juga pengen menyapa nih buat teman-teman semua. Ini, saya lihat sebagian, teman-teman alumni dari bisnis.id ya. Apa kabar? Ada Mas Didit, ada tadi Mas Andri Hakim juga ya. Nah, juga ada teman-teman yang mungkin baru, gabung di, bisnis forum bisnis.id gitu. Nah ini, event pada malam hari ini kami selenggarakan karena, setelah kita sekian lama tidak hadir di Jakarta, nanti di tanggal, 5 Agustus ya, kita akan hadir, SBM Advance di Jakarta gitu ya. Jadi selama setahun, kemarin kita, 2 kali di Yogyakarta, Pak Budi ya. Ya, Nah, betul sekarang betul. kita dan kemudian, cukup banyak sebenarnya permintaan dari teman-teman di Jakarta dan sekitarnya termasuk Bandung, kapan kapan SBN Advance-nya akan hadir lagi nih di Jakarta gitu dan kami agendakan nanti di tanggal 5 dan 6 Agustus kita akan, kembali ke Jakarta. Nah, buat teman-teman yang masih baru Pak Budi, jadi banyak juga yang bertanya gitu ya, sebenarnya Ya. SBM Advance itu akan membahas apa sih? Katanya ada Hmm. 12 pertanyaan fundamental. Nah, 12 pertanyaan fundamental itu kira-kira bisa terbahas semua nggak sih di dalam 2 hari kelas workshop? Kan gitu Pak Budi ya. Karena Iya, kalau iya. kalau, kemarin kita sempat diskusi sama beberapa teman-teman yang pengen tahu lebih banyak gitu ya, ternyata kalau ngelihat materinya kan banyak sekali nih dari mulai soal marketing, branding, sales, sampai dengan ke finance, sampai ke people gitu. Nah kira-kira Ya. bisa nggak tuh terbahas semua tuh dalam waktu 2 hari? Nah jadi untuk itu malam ini, kami hadirkan langsung ya, Pak Budi yang nantinya tentunya sebagai fasilitator di SBM Advance ini untuk mungkin membedah seperti apa itu SBM Advance Pak Budi. Kemudian tadi Pak Budi juga udah sampaikan kita coba ngelihat bagaimana mengimplementasikan, framework SBM ini di dalam, membedah atau mendevelop sebuah bisnis. Silakan Ya. Pak Budi. Oke, thank you banget. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat malam. Jadi kita tidak buang-buang waktu ya, karena mungkin saya tahu ya waktu teman-teman berharga. Jadi kita waktu sampai jam 9 nanti. Jadi kita usahakan mungkin saya coba bahas mungkin dalam tempo sekitar 1 jam ya, Mas Sofan ya. Siap. Setelah itu kita bisa diskusi ya dengan teman-teman bagaimana sih caranya memakai framework dari Smart Business Map ini. Yang selalu kita sampaikan ya baik di bisnis.id ya di mana-mana kita sehingga nantinya teman-teman sendiri bisa melihat yang teman-teman yang sudah pernah belajar baik yang di online-nya ya di bisnis.id atau yang sudah pernah juga ikut SBM Advance dulunya ya bisa mengulang kembali, melihat kembali. Karena pada dasarnya ini alat yang bisa teman-teman gunakan untuk banyak hal. Nah, nanti saya akan coba sharing dulu gitu ya. Nah, setelah itu kita kesempatan untuk diskusi ya Mas Taufan ya. Jadi Mas Ya. Taufan sebagai moderator nanti kita coba berikan waktunya. Tolong dibuka sharing saya Raisa supaya saya bisa share. Sudah Pak Budi? Host disabled participant screen share. Oke, Screen boleh coba lagi. sharingnya. Oke, oke. Ya udah, berarti saya yang ya, saya buka sendiri ternyata. Oke. Oke, bisa lihat kelihatan nggak Mas Sofan ya? Ya, kelihatan, Pak. Jadi jadi mungkin saya sharing dulu ya, mungkin teman-teman yang mungkin yang belum pernah ikut gitu ya, ya ini mungkin menjadi bagian dari introduction, tapi sekaligus juga bisa sebetulnya dari introduction ini pun sebetulnya teman-teman bisa gunakan gitu ya untuk mencoba melihat bisnisnya sendiri. Bagi teman-teman tadi yang saya sudah bilang sudah pernah ikut baik yang SBM Advance-nya maupun yang SBM 7.0-nya di bisnis.id online-nya, bisa juga refreshing kembali lalu mungkin
setelah ini bisa juga kembali lihat bisnisnya ya, dari framework yang kita berikan ini apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. So basically mungkin teman-teman yang belum pernah ketemu sama saya, mungkin belum pernah kontak dengan saya, mungkin hanya di Instagram. Ya basically saya sebetulnya dulunya pernah jadi pengusaha, pernah jadi profesional, sekarang lebih ke apa namanya ya, mungkin social enterprise lah mungkin ya, karena apa yang kita lakukan sekarang lewat Digital ID pada prinsipnya adalah lebih banyak mencoba membantu teman-teman untuk bisa berkembang bisnis yang sebetulnya punya banyak potensial di Indonesia ini. Jadi saya cukup lama ya bekerja dulu di awal-awal saya adalah pengusaha. Saya punya PT sendiri tahun 78 ya. Udah lama banget gitu ya. Saya dirikan gitu ya. Sampai saya jual tahun 84 itu karena saya pindah ke Amerika gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya kembali sekolah di situ, bekerja di situ cukup lama. Jadi hampir 30 tahun saya bekerja di beberapa perusahaan ya. Kalau dilihat dari situ ya di oil company itu mungkin ada sekitar 8 tahun saya. Di Coca-Cola saya 11 tahun ya. Kemudian di Sari-Usada SGM, di Danone itu mungkin sekitar 5 tahun ya pada saat itu. Sehingga saya pensiun 2010. Nah, sejak 2010 sampai sekarang ini sebetulnya saya bersama Mas Tovan, dulu ada Mas Yuzak juga ya, Mas Ferdi dan kawan-kawan ya. Saya ajak ya anak-anak muda ini dulunya, yuk kita belajar Smart Business Map ini, lalu bagaimana kita mengimplementasikan dalam bisnis kita masing-masing, dan kita coba tularkan ini ke seluruh Indonesia di 30 kota. Jadi hampir 14 tahun ya ini kerjaan kami ya, sampai pada saat berdirinya bisnis.id pada saat COVID ya, karena kita nggak bisa jalan waktu itu ya Mas Sofan ya. Yes. Ya udah kita coba buatkan online-nya supaya kita bisa tetap berdiskusi dan kontak-kontak dengan teman-teman. Nah, setelah ini kita tetap ada dua cara kita berdiskusi, ya baik online seperti yang sekarang ini maupun di offline-nya pada saat kita melakukan kopi darat maupun workshop-workshop offline-nya. Jadi itu 14 tahun terakhir saya di ini. Kalau pekerjaan saya sih udah macam-macam ya, mulai dari quality, dari finance, HR gitu ya, sales, operations gitu ya. Terakhir saya jadi direktur grup di Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola Amatir Indonesia. Nah, setelah itu saya juga jadi CEO di SGM, di Danone Baby Nutrition gitu ya. Ini jadi kalau kita lihat sebetulnya ya, nanti ya tentunya Mas Tovan yang akan bantu saya juga di Smart Business Map nantinya kalau teman-teman yang mau ikut. Mas Tovan ini salah satu business coach yang pertama ya bersama Mas Yuzak yang sebetulnya menggunakan metode ini. Nah, sebetulnya prinsip dasarnya pengalaman saya sebagai pengusaha maupun sebagai profesional itu, kalau saya lihat kembali gitu ya ke belakangnya itu, 12 nantinya framework 12 pertanyaan ini sebetulnya sudah kita gunakan sebetulnya. Jadi saya juga menggunakannya pada saat saya membangun bisnis, mau mengembangkan bisnis, atau pada saat saya bekerja dulunya mulai dari bawah sampai menjadi GM, sampai menjadi direksi, sampai menjadi CEO pun di perusahaan-perusahaan saya yang lama pun, sebetulnya 12 pertanyaan ini selalu ada di kepala saya. Nah, jadi pada saat itu pengalaman saya waktu saya ketemu dengan Mas Sofan, Mas Yuza, Mas Ferdi dan lain-lain waktu itu, saya bilang bagaimana caranya kita mengajarkan ke teman-teman gitu ya framework ini supaya mempermudah teman-teman ini bisa mempunyai alat untuk mengembangkan bisnisnya, memulai bisnisnya atau memperbaiki bisnisnya. Nah, jadi inilah makanya kita mencobakan membuat semacam logika berpikirnya dalam membangun, memperbaiki bisnis itu lewat 12 pertanyaan yang kita bagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian modul yang namanya playing field, market landscape, dan operational profitability. Jadi Smart Business Map ini sebetulnya adalah metode kita kalau kita misalnya mau melihat bisnis itu sehat atau tidak. Kalau kita misalnya mau melihat bisnis kita itu bagus atau tidak, punya potensi atau tidak, masalahnya apa. Nah, ini sebetulnya 12 pertanyaan ini bisa banget kita gunakan. Dan karena apa? Ini bukan teori ya, saya tidak menggunakan teori ya, karena ini hanyalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman kami dan saya juga secara pribadi gitu ya, yang kita kumpulkan dan kita coba membuat sebuah framework yang ada logikanya supaya teman-teman mudah belajar. Itu sebetulnya. Nah, jadi
kalau ditanya, Mas Sofan sering dulu tanya, jadi gimana caranya waktu bekerja, misalnya let's say di Coca-Cola atau di Danone atau di SGM dulu, gimana caranya pakai 12 pertanyaan ini? Ya 12 pertanyaan itu nggak berurutan sih, kan itu ya. Kadang-kadang bisa nomor 5, kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 10 misalnya ya. Nanti saya jelaskan apa itu gitu ya. Nah, cuman pada saat kita mencoba sharing ini dengan teman-teman, tentunya harus ada rasionalnya, logikanya. Makanya kita coba buatkan 12 pertanyaan ini kita bagi menjadi 3 modul yang namanya playing field, market landscape, sama operational productivity. Nah, bisa digunakan untuk apa? Jadi misalnya ini bisa digunakan sebagai alat ya untuk teman-teman membangun bisnis. Jadi kalau misalnya dari nol, justru ini sangat bisa teman-teman gunakan. Oke, kalau saya mau buat bisnis itu, gimana cara dengan 12 pertanyaan ini bisa saya gunakan? Atau saya sudah punya bisnis nih sekarang nih. Nah, kebetulan saya rasa mungkin teman-teman yang hadir malam ini mungkin sudah punya bisnis semuanya. Oke, kalau saya punya bisnis, lalu apa sih gunanya alat ini gitu ya, yang saya pelajari ini? Nah, gunanya adalah kita melihat apa sih persoalannya kita. Kenapa bisnis kita misalnya belum seperti yang kita harapkan? Kenapa banyak lagi, dan ini bisa kita gunakan juga 12 pertanyaan ini dan kita lihat mana saja yang mungkin bisa kita perbaiki. Nah, sekaligus juga sebetulnya ini juga alat untuk melihat kesehatan sebuah usaha. Justru malahan sekarang ini kalau misalnya saya mau investasi nih ya, jadi teman-teman di sini kan belum tentu semuanya, katakanlah walaupun saya punya bisnis misalnya ya, tapi bisa juga saya pengen investasi nih, ada teman saya ngajak, yuk gabung dong bisnis saya kan gitu ya. Investasi dong di bisnis saya, yuk kita bikin ayam goreng misalnya kan ya, apa gitu. Nah, saya terus terang aja, Mas Taufan tahu banget ini. Apapun bisnis itu pasti saya SBM dulu, saya SBM kan dulu gitu istilahnya itu. Jadi 12 pertanyaan ini menjadi pertanyaan saya ke mereka. Jadi kalau istilahnya kalau saya sebagai investor misalnya itu, oke saya tanya ini 12 pertanyaan ini. Nah, ini menjadi catatan saya gitu. Nah, dari situ saya sudah bisa sebetulnya mendapatkan gambaran kira-kira sehat atau tidak bisnis ini, mungkin potensial atau tidak bisnisnya, sesuatu bisnis yang mungkin saya ingin jalankan atau saya pengen investasikan. Jadi kita sebagai pemula yang mau bangun bisnis, bisa kita gunakan. Kita sudah punya bisnis, ingin memperbaiki bisnis kita dan memperbaiki fundamental bisnis kita, ini bisa gunakan. Atau kita ingin melihat misalnya bisnis yang kita mau investasi nih. Nah, ini juga bisa kita gunakan. So, basically sebetulnya teman-teman itu kita bagi 12 pertanyaan itu supaya ada rasionalnya ya. 5 pertanyaan pertama itu kita bagi, 5 pertanyaan pertama itu kita namakan playing field, arena bermainnya. Nah, itu logikanya adalah teman-teman kalau mau bangun bisnis, pasti teman-teman harus pilih dulu dong bisnisnya apa sih, kan gitu ya pertanyaannya. Itu kan artinya kan arena bermain sih. Anda mau bermain apa sih? Sepak bola kah, tenis kah, badminton kah, kan itu. Karena beda-beda, beda-beda kategori bisnis, beda-beda lagi tentunya aturannya, beda lagi mungkin challenge-nya, beda lagi mungkin problemnya gitu ya. Nah, playing field itu. Nah, yang kedua, itu namanya modul market landscape. Di sini ada 3 pertanyaan, nomor 6, 7, dan 8. Nanti saya jelaskan gitu ya. Nah, ini sebetulnya melihat bisnis itu, kalau misalnya playing field-nya, arena bermainnya itu sudah clear, sudah jelas gitu ya. Nah, bagaimana nih kita mau menjualnya gitu ya, menjualnya ke konsumen kita. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu kita melihat market landscape-nya itu. Nah, kemudian yang kelompok ketiga itu pertanyaan nomor 9 sampai nomor 12 itu adalah yang kita namakan operational profitability. Bisnis modelnya bagaimana sih caranya kita menjalankan bisnis ini, kemudian dari sisi profitnya, revenue-nya apa sih harus kita lakukan, kalau misalnya kita mau mengembangkannya, dari sisi misalnya orangnya perlu seperti apa, nah itu dibahasnya di modul yang ketiga ini gitu ya. Jadi ini rasionalnya untuk teman-teman supaya paham ya kenapa ada 12 pertanyaan itu. Nah, ingat seperti yang saya sampaikan 30 tahun sebetulnya 12 pertanyaan ini ada terus dalam kepala saya dalam saya membangun bisnis atau menjalankan bisnis, entah itu di Shell, di mobil oil, di Coca-Cola, di SGM, di Danone gitu ya. Walaupun urutannya nggak sama gitu. Nah, karena kalau Anda sudah paham ini ya, sebetulnya Anda bisa pilih-pilih yang mana Anda mau lihat nantinya,
persoalan dari bisnisnya teman-teman yang ingin diperbaiki, gitu ya. So, sebelum kita masuk ke yang namanya pertanyaan nomor 1 sampai 12 itu, selalu saya menyampaikan ke teman-teman, kita harus awali dengan melihat kategori usaha kita atau playing field kita, ya, arena kita bermain. Nah, ini yang makanya sering sekali kalau teman-teman misalnya datang ke saya gitu ya, Pak, saya punya bisnis, saya pasti tanya, apa sih bisnisnya, kategorinya maksudnya ya, kategori bisnisnya gitu ya. Oh, saya fashion misalnya. Oh, saya makanan dan minuman. Oh, saya skincare, saya kosmetik, saya jasa, saya misalnya properti ya dan sebagainya. Itu adalah kategori usaha kita ya. Jadi dalam belajar Smart Business Map ini harus selalu diawali memahami kategori bisnis kita. Nah, lucunya itu ya, 14 tahun kami ini membantu ribuan entrepreneur di seluruh Indonesia, terutama di 30 kota ya yang pernah kita jalani ya, Van ya. Banyak sekali teman-teman ini kalau saya tanya kategori bisnisnya, mereka sendiri nggak paham detailnya. Yang mereka paham itu mungkin, oh saya fashion muslim misalnya, oh saya makanan dan minuman, oh saya ayam goreng, oh saya misalnya soto misalnya ya. Cuman itu ya. Jadi hanya umumnya, padahal ya kalau kita memahami sebetulnya kategori ini lebih dalam ya, dari sisi ini saja sebetulnya kita sudah bisa melihat potensi bisnis kita. Kita juga bisa mungkin mempertajam bisnis kita. Makanya kalau teman-teman follow saya ya di Instagram saya, kan kemarin tuh sempat saya posting mengenai kadang-kadang ya, kalau kita bermain di arena di kategori yang istilahnya berdarah-darah ya, kalau Anda pernah baca buku misalnya Blue Ocean ya, Red Ocean misalnya ya, nah yang sudah berdarah-darah itu karena Anda masuk ke kategori yang tidak lebih spesifik dari apa yang sudah ada, sehingga Anda bermain misalnya, oh saya ayam goreng ya, ayam goreng itu kan luas banget gitu. Nah sehingga saingan Anda ya banyak sekali ayam gorengnya kan gitu. Tapi kalau Anda bermain di ayam goreng, misalnya saya nggak tahu, ayam goreng geprek yang saya nggak tahu ya, yang misalnya memakai bumbu pedas khusus misalnya, saya nggak tahu ya, itu misalnya ya. Jadi Anda akan dari sisi kategori aja Anda sudah berbeda. Kita belum bercerita soal diferensiasi, bagaimana kita menemukan uniknya kita. Dari sisi kategori saja sebetulnya Anda sudah bisa sebetulnya ya mempertajam itu. Nah, ini salah satu yang ingin kita bahas nantinya ya, kalau teman-teman yang belajar ya, baik yang di online-nya maupun di nantinya di offline-nya gitu ya. Jadi bedah industri dan kategori itu penting banget sebelum kita masuk ke pertanyaan 1 dan 2. Jadi contohnya saya kasih misalnya fashion. Fashion itu kan luas banget ya. Nah kalau pecah ya, kita pecah. Ini contohnya aja ya. Sebetulnya banyak sekali pecahannya. Kalau kita bilang fashionnya itu, kita lebih banyak fashion dari sisi bajunya. Jadi fashion dari bajunya atau fashion ke aksesoris. Nah baju itu sendiri ada yang mungkin misalnya kita pecah menjadi muslim dan umum misalnya ya. Kemudian yang muslim itu atau umumnya pun kita bisa pecah lagi. Jadi kita bisa pecah terus gitu. Nah, jadi maksudnya adalah kalau Anda bermain, Anda mengatakan Anda bisnis Anda fashion, itu terlalu luas gitu. Sehingga saingannya juga terlalu banyak dan Anda sendiri akhirnya waktu kita membuat produknya ya atau jasanya kita, akhirnya kita tidak bisa membedakan ya, lebih sulit untuk mencari perbedaannya karena kita masuk dalam kategori yang sangat-sangat generik dan besar ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa coba lihat nantinya ya. Jadi kita perdalam itu nantinya di dalam SBM Advanced Workshop kalau teman-teman ada yang berminat nantinya. Jadi misalnya saya selalu kalau mau lihat bisnis ya, misalnya kalau kita mau ada, kebetulan dia kemarin juga ada salah satu yang kita bawa ya ke investor ya, saya temenin ya untuk mereka pitching ya. Nah, salah satu yang dilihat adalah kategori ini bagus atau tidak sih. Ya, jadi bisnis Anda ini apa sih kategorinya? Misal tadi itu ayam goreng atau tadi itu skincare yang apa misalnya ya, yang lebih spesifik. Nah, biasanya salah satu yang bisa kalau kita mau menilai nih bisnis teman-teman ya, kategori yang bisnis teman-teman tuh lihat dari sisi pertumbuhannya, tumbuh atau tidak.
kategorinya. Berarti teman-teman harus paham nih, ya, kalau saya main ayam goreng ini tumbuh atau tidak sih bisnis kategorinya, istilahnya industrinya. Ya. Yang kedua tentunya besar pasarnya, ya, besar pasarnya. Nah itu nanti kita bahas juga di pertanyaan, kalau nggak salah itu nomor 4 nantinya, how big is the market. Nah, kemudian biasanya yang saya tanyakan juga tingkat kompetisinya seberapa banyak, berdarah-darahkah, atau Anda sendiriankah, atau cuma beberapakah gitu ya. Kemudian ada yang namanya barrier to entry gitu ya. Barrier to entry itu adalah seberapa sulit atau seberapa mudah orang masuk dan membuat bisnis yang sama dengan bisnis Anda. Nah, jadi kalau Anda misalnya, Anda tanya, kalau saya mau menilai sebuah kategori atau bisnis yang bagus dari sisi playing field-nya, arena bermainnya, kategorinya, ya. Maka 4 ini yang jadi saya gunakan. Nanti kita bahas lebih detail. Paling bagus itu adalah kategori yang tumbuhnya tinggi, pasarnya besar, tingkat kompetisinya nggak banyak, barrier to entry-nya tinggi. Nah, itu bagus banget ya. Tapi tentunya nggak gampang, ya tentunya nggak gampang, ya. Nah, apalagi teman-teman tentunya biasanya, ini teman-teman yang bisnisnya masih kecil, biasanya karena keterbatasan kita, akhirnya yang paling sering kita buat itu biasanya lah, kita lihat-lihat orang kan, wah yang mana sih yang lagi bagus, lagi trendy, kan gitu. Nah, justru malah kita masuk ke situ gitu. Nah, kan itu umumnya kalau orang sudah ada, berarti kemungkinan besar orang lain juga ada, kan gitu. Nah, tapi tapi minimal itu kan menjadi pemahaman untuk teman-teman nantinya yang teman-teman harus gali nanti pada saat melihat bisnis saya sehat atau tidak. Bagaimana cara mengembangkannya nantinya? Salah satunya yang selalu yang cukup lama kita bahas di Smart Business Adventure ya, Van ya. Itulah kategori ini ya dengan contoh-contoh. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol ya dengan teman tadi itu. Saya pikir gimana sih caranya kita menyampaikan ke teman-teman malam ini ya, supaya gampang menggunakan 12 pertanyaan itu. Jadi saya bilang, oke, kita ambil studi kasus gitu ya. Tentunya kita nggak akan buka semuanya gitu ya. Kita ambil studi kasus gitu ya. Bagaimana menggunakan 12 pertanyaan itu dalam misalnya contoh yang kebetulan ya bisnis ini sedang kita bantu ya sudah dari tahun 2021 ya. Dan perkembangannya itu bagus banget gitu ya, dan tumbuh ya, dan kalau kita bedah memakai 12 pertanyaan ini gitu ya, walaupun mungkin masih banyak juga yang bisa diperbaiki gitu ya, tapi sudah cukup bagus menurut saya kalau kita menggunakan contoh atau studi kasus ini ya. Nah, saya ambil studi kasus ini HIU ini adalah sebuah skin clinic ya, klinik kecantikan kulit gitu ya, namanya HIU ya. Nah, kalau Anda lihat di sini itu ada slogannya itu sebetulnya adalah cantik aslimu itu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, kalau kita tanya ya tadi itu, apa sih kategori ini? Kategori HIU ini bisnisnya skin clinic ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kita menjawab pertanyaan kategorinya apa, maka kategori dari HIU ini adalah jasa. Kan jasa ya, dia bukan produk ya. Jasa ya, pengobatan dan perawatan. Jadi ada dua nih, ada pengobatan dan perawatan. Jadi jasa, pengobatan dan perawatan ya, kulit, wajah. Nah, spesifik ya. Lalu saya tanya kan ke ownernya kan ya, memang you nggak mau masuk ke yang lainnya aja? Nggak, Pak. Oh, jadi kalau begitu berhenti di situ. Jadi artinya apa? Dia sangat spesifik ya. Dia nggak ada itu misalnya kulit kaki ya, nggak ada urusan dengan mereka gitu ya. Kulit badan, kulit tangan itu nggak ada urusan dengan mereka. Intinya adalah jasa pengobatan dan perawatan ya kulit wajah. Nah, jadi sangat spesifik gitu ya. Jadi nggak klinik kecantikan biasa gitu. Kalau misalnya kita kategorinya apa sih klinik kecantikan? Wah, itu luas banget tuh. Kecantikan itu bisa badan juga, bisa kaki juga, bisa segala macam. Tapi dia sangat spesifik gitu ya. Nah, ini kan contoh kasusnya ya. Jadi kita ambil ini lalu kita coba gunakan 12 pertanyaan itu dalam contoh kasus ini gitu ya. Nah, baru kita masuk nih kalau kita tahu tadi HIU itu. Jadi HIU ini sudah punya 10 cabang ya di Jawa Timur sama Jabodetabek gitu ya. Dan dia berkembang terus gitu ya. Jadi kalau kategorinya tadi sudah ya, HIU itu adalah
jasa pengobatan dan perawatan kulit wajah. Jadi bukan kulit kaki, bukan kulit. Jadi sangat spesifik gitu. Nah, baru kita masuk ke modul satunya, playing field ya. Kita mulai masuk ke pertanyaan nomor 1 ya. Nah, tadi pemetaan problemnya ya. Jadi pertanyaan nomor 1 itu soal problem ya. Nah, nanti saya kembalikan ke sini. What is the problem you're trying to solve? Ini pertanyaan nomor 1. Jadi apa sih maksudnya pertanyaan ini? Apa sih problem yang Anda lewat produk dan jasa Anda ya usahakan untuk menyelesaikan problem konsumen? Apa sih sebetulnya problemnya kan itu? Nah, kenapa begitu gitu ya? Kenapa ini caranya kita melihatnya ya, frameworknya? Karena biasanya kebutuhan. Jadi teman-teman pasti cerita, loh kan orang beli produk itu kan karena butuh Pak, karena dia perlu misalnya. Oh iya, tapi perlu itu kenapa dia perlu kan itu? Biasanya perlu itu kan karena dia punya problem Pak. Misalnya, contoh saya ambil yang basic-basic aja. Kalau Anda nggak haus, mungkin Anda nggak perlu minum kan itu. Nah, jadi perlu minumnya karena pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia membutuhkan sesuatu itu. Nah, biasanya itu adalah problemnya. Makanya pertanyaan yang pertama itu adalah soal problemnya. What is the problem? Apa sih problem yang Anda coba selesaikan lewat apa? Lewat produk dan jasa Anda. Nah, jadi ini pertanyaannya. Nah, oleh karena itu biasanya ya itu kita petakan tadi seperti Hayu tadi itu dia tidak bermain di kecantikan yang luas itu. Dia kalau dipilah-pilah misalnya, ini contohnya aja ya, saya tidak mengatakan ini yang Hayu yang saya pakai, tapi maksudnya ini contohnya, kecantikan itu bisa soal kecantikan rambut, bisa soal tubuh, bisa soal kulit misalnya. Kulit itu sendiri juga bisa soal misalnya kulit tubuh, ada kulit wajah. Nah, kebetulan Hayu ini kan kulit wajah. Nah, kulit wajah itu sampai di situ tuh dia. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari datanya dari Hayu ini adalah yang paling banyak, jadi dia hampir mungkin 80%-nya adalah mengenai namanya pigmentation ya, pigmentasi gitu ya. Jadi bukan akne, bukan jerawat ya. Jadi akne itu cuma sedikit persoalan orang. Ternyata yang banyak datang ke situ adalah soal pigmentasi ya. Pigmentasi itu adalah apa namanya yang kulit yang suram ya, nggak bagus ya, mungkin juga akibat penuaan dan segala macam. Nah, jadi dia kecantikan kulit kan, jadi tadi itu perawatan, pengobatan dan perawatan kulit wajah. Nah, sampai di situ. Nah, itu jadi dia akan mencoba mencari problem orang di wajah itu, di kulit wajah itu apa sih yang paling banyak kan itu sebetulnya. Nah, apa yang dibutuhkan orang itu kan pasti karena dia punya problem. Jadi ternyata problem yang paling banyak ya itu di kulit wajah itu adalah bukan jerawat gitu ya. Ternyata adalah ya tadi itu kulit kusam gitu. Nah, wanita itu nggak mau kulit kusam kan itu. Nah, itu yang paling banyak. Nah, kebetulan kalau lihat datanya pun gitu ya, yang paling banyak yaitu persoalannya gitu. Nah, jadi dia memberikan solusi. Jadi Hayu itu adalah solusi kan itu ya untuk tadi itu ya persoalan kulit kusam gitu ya kan, kira-kira kan gitu ya. Itu caranya melihatnya gitu ya. Nah, jadi itu pertanyaan nomor 1 ya kalau kita cerita. Kemudian yang kedua, jadi kan ada 12 pertanyaan. Yang kedua itu adalah soal problem ya, problem ya. Juga ya, tapi siapa yang punya problemnya? Kalau tadi problemnya apa? Nah, tadi itu ya. Jadi kalau kita buat studi kasus tadi Hayu itu, problem konsumennya adalah banyak orang itu yang nggak happy gitu ya dengan perawatan maupun pengobatan mengenai kulit kusamnya mereka. Ya, sehingga dia akan mencari tempat siapa yang bisa memberikan solusinya kan gitu. Nah, Hayu akan memberikan solusinya. Itu kira-kira kan gitu ya jawaban. Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah sebetulnya who has the problem? Siapa yang punya problem itu? Nah, sebetulnya dalam bahasa awamnya teman-teman ya, ini adalah target market, segmen pasarnya kita. Siapa sih yang punya problem itu ya? Karena ingat ya, kita tidak bisa menyelesaikan semua problem orang. Kita juga tidak bisa melayani semua orang. Jadi kita juga harus lebih fokus. Jadi bukan hanya kategorinya yang fokus, tapi problemnya juga fokus, dan orang yang kita mau berikan solusi itu juga fokus ya.
fokus. Jadi target market atau segmen dari pasar yang mana yang kita mau berikan solusinya kita itu. Kan itu ya. Jadi saya ambil contoh yang paling gampang lah. Rolls Royce ya atau Ferrari itu bukan kendaraan untuk semua orang kan, betul. Pasti pasarnya beda dong, kan bukan untuk kita-kita. Jadi kalau kita nggak beli Ferrari atau Rolls Royce, orang Rolls Royce sama Ferrari ya nggak peduli karena memang kita bukan pasarnya. Ya, itu contohnya ya. Jadi nggak semua produk itu nggak mungkin untuk semua orang ya. Nah, jadi oleh karena itu ya, salah satu caranya adalah bagaimana kita memahami siapa sebetulnya yang ingin kita layani. Itulah kita mempertajam yang namanya segmen pasarnya kita dan juga target marketnya kita itu. Nah, itu ya segmentasi pasar ya, who has problem itu, target konsumen kita dan juga target audience kita yang lebih besar ya. Kadang-kadang ya ada juga, misalnya saya dulu pengalaman saya waktu saya masih jadi CEO-nya di Danone ya atau di SGM dulunya, produk saya adalah susu anak-anak, bayi dan anak-anak. Jadi kalau produknya untuk bayi dan anak-anak, tapi yang memutuskan mau pakai brand atau merek apa misalnya atau produk yang mana, itu kan bukan bayinya, kan nggak bisa bayinya menentukan. Yang menentukan siapa? Nah, itu yang namanya target audience-nya ya. Jadi target audience-nya itu siapa sih? Jadi walaupun produknya untuk bayi dan anak-anak, desainnya, formulanya segala macam, tapi komunikasi kita lebih ke siapa? Ke ibunya misalnya, ke dokternya misalnya ya, ke mak-maknya misalnya ya. Nah, jadi target market itu bukan hanya soal target market, tapi bagaimana kita memetakan segmentasi pasarnya, dan ini kita pelajari lebih dalam lagi nantinya. Nah, kalau itu sudah gitu ya, tadi itu pertanyaan. Ini logikanya ya kita ya. Walaupun tadi seperti yang saya bilang, kalau Anda sudah paham ini, seperti Mas Taufan ini kan sudah katam dia di SBM gitu ya. Jadi kalau melihat bisnis itu, dia nggak perlu berurutan melihatnya gitu ya. Bisa aja melihatnya dari, oh ini pertanyaan nomor 12 problemnya dengan timnya ini. Oh ini pertanyaan nomor 6 nih persoalannya misalnya. Nah, tapi kita coba berurutan dulu supaya paham alurnya gitu ya. Nah, nomor 3 itu kan what is the solution? Jadi kalau kita sudah tahu ada problem dari konsumen kita di kategori yang sudah kita pilih, dan kita tahu juga siapa spesifiknya konsumen kita itu, artinya target market kita, segmen yang mana kita mau, audiensnya siapa, baru setelah itu, oke, solusi yang tepatnya apa sih? Kan itu. Jadi sebetulnya pola pikirnya ini adalah untuk memang pola pikir untuk memulai bisnis dari nol gitu ya. Tapi teman-teman yang sudah punya bisnis, cara memakai SBM ini adalah dibalik gitu. Karena kita sudah punya produk tuh, produk dan jasanya kan itu. Nah, tinggal produk dan jasanya kita ini sebetulnya menyelesaikan problem apa? Nah, itu pertanyaannya. Lalu segmennya bagaimana? Nah, itu caranya nantinya untuk menggunakan ya apa namanya alat ini ya, Smart Business Map ini. Jadi solusinya apa sih? Ya solusinya produk kita, ya kan gitu ya. Nah, kalau tadi itu ya kadang-kadang kita memperbaiki bisnis kita itu kan gitu. Karena kita sudah punya, Pak, kami sudah punya produknya nih. Jadi gimana caranya? Ya dibalik cara berpikirnya kan gitu. Justru dengan mempertajam kategori kita, kemudian kita memahami sebetulnya problem dari konsumen kita itu, kemudian kita mempertajam lagi segmentasi pasarnya kita, mungkin saja akibat dari melihat 3 atau 4 hal tadi itu, bisa-bisa malahan kita merenovasi produk dan jasa kita. Oh, ternyata problem yang konsumen saya ini nggak cocok dengan solusi yang saya berikan dengan produk saya ini. Pantesan ya kurang bagus penjualan saya kan. Nah, jadi disitulah mungkin perlu teman-teman melakukan misalnya renovasi atau inovasi atau menciptakan produk baru misalnya ya, dengan solusi yang barunya itu. Nah, itu yang kita bahas ya. Nah, menciptakan produk baru atau merenovasi itu ya bisa saja itu solusi baru ya, bisa juga mendisrupsi produk-produk yang sudah ada, atau yang paling sering teman lakukan itu biasanya tiru ya. Bisa tiru 100% plak-plak gitu ya. Atau tiru istilahnya itu ATM ya. Nah, itu paling saya nggak suka ATM sebetulnya, terus terang aja. Tapi anyway, saya ingat banget tuh yang lagi viral tuh di Jogja itu ya, apa itu bakery yang niru apa yang dari Australia itu ya. Sampai di sosial medianya bakery yang di Australia itu silakan meniru lagi nih.
Jadi tiru plek-plek gitu ya. Desainnya, bentuknya, nama dari kuenya pun sama semuanya. Ya oke, Kami itu terserah teman-teman lah kan gitu ya. Terserah teman-teman nantinya. Jadi solusinya apa sih? Oh, oke, kita sudah punya solusinya. Oke, bisa diperbaiki atau tidak? Atau mungkin tadi itu nggak tepat banget ini. Akhirnya kita cari solusi baru ya dan segala macam. Nah, kalau itu sudah, ini urutannya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebelum kita full apa namanya? Full launching ya gitu ya. Maka kita harus pertanyakan dulu seberapa besar sih pasarnya sebetulnya kan itu ya. Nah, dengan kita mempertajam tadinya kategori kita ya, kemudian kita mempertajam lagi segmen pasarnya kita hitung kembali nih seberapa besar sih sebetulnya pasarnya. Kenapa kita perlu seperti itu? Ada dua hal. Untuk bisnis-bisnis yang sudah besar, ya, ini untuk melihat ini masih sustainable atau tidak nih bisnis kita kalau kita bermain di kategori ini kan itu. Tapi bagi teman-teman yang masih baru dan mungkin masih kecil, justru malahan sering sekali kami ketemu gitu ya. Teman-teman itu merasa sudah besar gitu ya. Nah, lucu juga ini kan. Jadi misalnya contohnya banyak sekali kami ketemu sama teman-teman yang jualannya misalnya katakanlah 50M setahun misalnya atau 60M lah setahun misalnya ya, 5M sebulan gitu ya. Lalu mereka merasa, waduh Pak, udah susah Pak, bertumbuh ini, udah saingan udah banyak segala macam. Lalu kita tanya nih, ya kalau saya tanya nih pakai nomor pertanyaan nomor 4 ini, seberapa besar sih pasarmu? Nah sering sekali teman-teman di sini nggak tahu seberapa besar pasarnya gitu. Nah lalu kita ajarkan ini caranya ngitungnya, coba lihat. Ternyata misalnya ya seperti Ayu itu contohnya ya. Ayu itu sekitar 77 triliun ya pasarnya yang khusus untuk tadi itu ya skin ya kulit wajah itu. Nah, kalau bisnisnya misalnya 100M misalnya ya. Lalu pas kan 100M per dibagi 70 triliun tuh masih 0, kan gitu ya. Tapi orang merasa, aduh, udah susah ya, udah susah. Jadi artinya membuka wawasannya teman-teman ya. Makanya teman-teman harus belajar juga bagaimana cara menghitungnya. Nah, kita ajarkan tentunya nantinya di Smart Business itu memakai actual data atau kita menggunakan ekstrapolasi namanya ya. Kita mencari besarnya. Nah, kalau itu sudah, kita yakin pasarnya besar. Kita sudah tahu kategorinya lebih spesifik. Kita juga sudah tahu misalnya tadi problem yang ingin kita selesaikan untuk siapanya sudah jelas juga. Solusinya kita sudah ada, pasarnya besar. Nah, terakhir ceknya di istilahnya itu di playing field itu di modul 1 itu, playing field itu cek terakhirnya adalah faktor apa sih yang sebetulnya mempengaruhi bisnis kita yang dari luar. Karena yang nggak bisa kontrol itu kan yang dari luar, kalau yang dari dalam. Untuk supaya kita memahami sebetulnya ya faktor-faktor di luar itu yang mungkin bisa mempengaruhi secara positif maupun negatif, kita harus paham juga. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang yang kita ketemu ya Pak Mas Tovan ya, itu misalnya Pak ini gara-gara pajak naik ini Pak. Waduh tadi hitungan saya itu saya profit kita sekian, ternyata profit saya malah jeblok ini gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita nggak menyadari bahwa ada faktor-faktor yang di luar kendali kita, ya apakah itu regulasi pemerintah, apakah itu kompetitor, apakah itu ada perubahan perilaku konsumen, kalau kita nggak mulai memahami itu, jangan-jangan kita sendiri nggak sadar bahwa tiba-tiba bisnis kita stuck gitu ya. Padahal stucknya itu mungkin karena ada faktor luar yang kita tidak antisipasi. Nah, makanya ada pertanyaan nomor 5 ini. Nah, kalau 5 itu sudah kita tanya, berarti playing field kita dengan kategorinya tadi itu sudah kita bahas gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadinya Hayu tadi itu sebagai contoh ya. Hayu itu sudah jelas, dia itu adalah jasa pengobatan dan perawatan kulit wajah. Problemnya apa sih kan sebetulnya ya yang didapatkan dari hasil researchnya mereka. Jadi cukup banyak problem-problem yang dihadapi oleh konsumennya mereka. Jadi saya ambil contoh ya di sini ya. Ya saya nggak. Jadi misalnya
um, ingin, jadi pertama adalah hasil pemakaian skincare yang mereka punya sekarang itu tidak sesuai dengan harapan. Mereka ingin terlihat hasilnya dengan cepat misalnya, sehingga solusinya harus tepat. Tapi mereka juga pengen mengikuti standar kecantikan karena mereka takut juga kalau nggak aman, jangan-jangan nggak aman nih cara pemakaiannya, mungkin zat kimianya kalau ada dan segala macamnya. Jadi ada beberapa problem ya yang di research oleh Ayu itu, waktu itu kita bantu juga oleh Pak Bas ya waktu itu ya, sehingga kita tahu oh ini problem nih ya. Dan di luar dari itu tadi itu problem yang spesifik terhadap fitur-fitur atau keinginannya konsumen, ada apa namanya problem yang lebih lagi ya, karena pasarnya itu siapa sih sebetulnya? Pasarnya itu sebetulnya adalah wanita-wanita yang sebetulnya pengen cantik tapi masih kelihatan aslinya. Itu intinya ya. Nah, jadi kalau kita belajar behavior dari konsumen ya, jadi kita bukan hanya umurnya berapa, pendapatannya kelas menengah ke atas, iya sih itu penting. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah psikografi namanya ya. Nanti kita belajar dari situ psikografinya. Jadi psikografinya dari konsumennya Hayu itu ya, kalau kita lihat itu mereka juga mengatakan bahwa saya coba bacakan ya. Jadi Hayu itu hadir untuk siapa kan itu ya. Jadi target market wanita yang ingin berinvestasi ya, meningkatkan cantik kulit wajah namun tidak menyalahi fitrahnya. Jadi sebetulnya awalnya banyak mereka keluhannya itu karena kita ini kan boleh dikatakan mayoritas Muslim ya, negara mayoritas Muslim, dan banyak sekali kaum muslimah itu yang pengen cantik juga ya, pengen juga ke klinik-klinik, tapi nggak yakin bahwa klinik itu sesuai dengan tadi itu ya aturan-aturan yang tidak melanggar norma dan juga fitrahnya mereka. Nah itu salah satu problem juga kan gitu ya. Nah itulah makanya tadi itu dibahas juga soal behavior dari konsumennya. Nah kalau tadi itu playing field itu udah selesai gitu ya, saya masih punya waktu ya Mas Sofan ya. Ya, masih ada 15 menit Pak Budi. Oke. Jadi baru kita masuk ke tiga pertanyaan di market landscape. Jadi kalau kita sudah punya itu, sebetulnya kita belum mau launching produknya misalnya, atau kita harus paham dulu sebetulnya pertanyaan nomor 6. Jadi kalau kita mau nanti sudah produknya udah bagus, kita sudah tahu targetnya, solusinya sudah jelas segala macam. Tapi kenapa orang akan memilih produk Anda kan itu? Karena nggak mungkin Anda sendirian kan. Kecuali kalau Anda bisnisnya monopoli. Why do people choose you? Kenapa orang memilih Anda? Jadi di situ sebetulnya kita bicara mengenai ya pembedanya kita. Nah, saya nggak akan pakai bahasa-bahasa aneh ya, bahasa-bahasa misalnya Seth Godin atau Jack Ries ya, atau Hermawan ya, atau Philip Kotler ya, terserah apapun namanya. Ada orang bilang uniqueness-nya kita, USP-nya. Ada orang cerita soal unique value proposition-nya. Tapi intinya sama sebetulnya ya, walaupun berbeda artinya ya, kalau mau lebih dalam teorinya nanti ya. Tapi sebetulnya adalah kalau Anda nggak berbeda dengan orang lain ya, maka yang termurah yang dicarinya kan gitu intinya. Anda komoditas tuh. Jadi kenapa orang memilih Anda? Karena Anda beda. Nah, bedanya tentunya nggak asal beda dong kan gitu ya. Beda yang relevan dan unik ya dengan kekuatannya kita. Nah, ini yang kita bahas lebih banyak gitu ya. Dan teman-teman yang kebetulan mungkin pernah ikut value creation-nya, workshop-nya bisnis.id dengan Pak Baskoro Hadi gitu ya. Nah, itu banyak, ini pendalaman dari salah satu pertanyaan ini. Why do people choose you? Kenapa sih kan itu? Nah, pertanyaan nomor 7, jadi kalau kita sudah punya pembedanya yang unik, yang spesifik, kita punya pembeda. Jadi seperti di Hayu itu juga pembedanya itu apa sih kan itu? Uniknya apa? Nah, tadi saya coba jelaskan. Kalau kita sudah punya uniknya, berarti kita yakin masa kita beda loh dengan klinik-klinik yang lain kan itu contohnya kan ya. Nah, baru setelah itu, oke, produk dan jasa kita ini bagaimana caranya kita menjualnya kan itu. Nah, disitulah kita bahas ya mengenai produk dan pricing ya.
Ya, jadi pricing strategi ya, strategi harga yang tepat itu penting sekali ya. Kalau Pak Baskoro selalu cerita bahwa harga itu kan relatif sebetulnya ya, terhadap tadi itu solusi yang kita berikan, terhadap target pasarnya kita, terhadap apa value yang kita berikan. Jadi mahal itu relatif. Bagi orang yang super kaya, Rolls Royce itu tidak mahal sama sekali, kan itu ya. Tapi bagi yang tidak mengenal value, mobil Xenia bagi dia ya mungkin mahal, kan itu ya. Ya misalnya contohnya ya. Ya situ kita bahas mengenai pricing strateginya apa sih tepatnya. Nah kemudian bagaimana kita menggunakan tentunya aktivasi dari cara kita menjual dan marketing kita itu, channel distribusi yang tepat atau tidak. Nah, kebetulan Bro Adrian ada di sini ya, route tour marketnya lah misalnya ya, channel distribusi misalnya ada yang sekarang ini ada omni channel kitanya. Nah, jadi semua aspek ini kita harus pikirkan juga. Nah, kalau kita mau cerita fundamental ya. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang yang merasa saya bisa jualan di semua tempat supaya lebih banyak orang bisa membeli produk kita. Belum tentu itu menjadi lebih baik. Dan itu sudah terbukti banyak sekali teman-teman yang mencoba menjual semuanya ya di semua tempat, justru malahan merusak bisnisnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengkomunikasi? Jadi ada 4 hal yang betul-betul kita harus gali lebih dalam soal produk dan harganya kita tepat atau tidak gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang saya lihat cara membuat harganya paling paling sering ya 90% ya saya lihat ya. Ya kita juga lihat ya Mas Sofan. Hitung-hitung HPP-nya berapa, kemudian setelah itu biaya lain apa, lalu kita marginnya berapa, ya udah itu harganya kan itu. Nah, itu Habis untung itu kalau kita lupa PPN Pak Budi. ya makanya untung kita benar misalnya ya. Kalau banyak sekali juga yang nggak benar cara ngitung HPP-nya, sehingga harganya begitu dia pikir dia untung ternyata buntung. Apalagi misalnya tadi itu tadinya dia nggak bayar pajak, sekarang harus bayar pajak. Ya, itu paling sering saya ya. Marginnya misalnya tiba-tiba marginnya net marginnya 10%. Tiba-tiba sekarang harus bayar pajak atau PB 1%, 10% gitu ya. Udah habis dari dia punya itu. Karena pricing strateginya tidak tepat. Value yang diberikan itu tidak mencerminkan misalnya harganya. Dari sisi aktivasi sales dan marketingnya seperti apa. Cara kita memilih channel sales dan distribution kita seperti apa. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan tentunya brand kita, produk kita ke konsumen yang sudah kita pilih itu. Nah ini yang harus kita tentunya kita akan bahas juga nanti lebih details ya. Nah kalau itu sudah ya di pertanyaan nomor tadi itu how do you sell product, kemudian ya kalau Anda sudah jual produknya, Anda sudah tahu channelnya bagaimana, apakah online, apakah offline. Kalau offline itu apakah di semua tempat, apakah hanya sebagian aja, apakah di kota tertentu kah atau di pulau tertentu kah, semuanya itu harus dipikirkan. Nah, kalau itu sudah misalnya ya, makanya tentunya kita pengen orang yang sudah pernah membeli produk kita itu akan terus membeli. Karena kita ingin meningkatkan tentunya loyalitas dari customer kita. Nah, tentunya harus ada nih caranya apa sih yang harus kita lakukan kan gitu ya. Apakah kita membuatkan komunitas misalnya, apakah kita punya program membership misalnya, apakah kita misalnya punya value tertentu yang bisa kita tawarkan untuk orang yang loyal dan segala macam. Nah, Hayu itu saya ingat banget tuh Hayu itu contohnya ya, mereka itu sangat hampir ya kebetulan istri saya dulu tuh sering istri saya ini berganti-ganti nih kliniknya gitu ya. Lalu karena buka di Bintaro dan kebetulan kita bantu juga Hayu, saya bilang oke, coba tes dulu di Hayu itu seperti apa servisnya. Dan sampai sekarang anak istri saya dan menantu saya itu ke sana. Jadi bukan saja karena dia memberikan solusinya, tapi dari sisi pelayanannya dan segala macamnya, sehingga tadi itu ya membuat ya istri saya tuh jadi loyal gitu. Nah mereka juga punya membership dan mereka punya aplikasi yang sebetulnya bisa digunakan oleh membernya itu untuk melihat apa saja ya kegiatan mereka, historinya mereka, mau diskusi dengan dokternya di situ dan segala macam, itu membuat orang jadi lebih loyal ya. Itu misalnya contohnya ya. Itu contoh dari studi kasus kita.
How do you keep customer itu ya. Nah, jadi kalau 3 pertanyaan itu di market landscape itu sudah, maka baru kita cerita, oke, kita sudah jual produk kita, sudah tahu harganya, channel distribusinya, lalu bagaimana nih kita mengembangkan bisnis kita? Bagaimana kita membuat dia efisien? Bagaimana yang mengeksekusinya nanti? Nah, disitulah pertanyaan nomor 9 itu misalnya, kalau saya mau scale up, saya mau besarkan itu, bagaimana caranya saya increase atau meningkatkan omset saya, revenue saya, gitu ya. Nah, di situ ya kita banyak juga diskusi soal misalnya sumber-sumber pertumbuhan baru, ya apakah kita penetrasi pasar saja, atau kita kembangkan pasar ke tempat lain, atau kita mencoba menggunakan produk-produk dan inovasi misalnya ya. Nah, itu kita akan bahas. Karena contohnya misalnya ya, saya ambil contoh ya. Di Hayu ini misalnya waktu itu kita challenge mereka, you mau mengembangkan dari sisi pasarnya saja, itu kemana? Oh Pak, saya di Jawa aja Pak. Kenapa Pak Jawa? Oh Jawanya aja udah besar, belum bisa kami penetrasi dengan baik. Jadi market penetration-nya ya. Nah sehingga dia pikir, wah saya ngapain saya mau jauh-jauh dulu, yang ini aja supaya lebih efisien, ininya, mending saya di sini aja dulu misalnya. Jadi banyak strategi-strategi dari sisi misalnya 3 hal ini, misalnya kita akan bahas apakah cocok nantinya dengan teman-teman. Kalau saya pun misalnya melihat bisnis bagus atau tidak, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan saya juga yang saya lempar ke mereka. Nah, pertanyaan nomor 10 adalah, kalau tadi itu sumber-sumber pendapatan baru kita, bagaimana cara kita tumbuh gitu ya, tentunya lawannya adalah biaya kan gitu ya. Karena bisnis itu simpel aja. Ada omset, pemasukan, dikurangi biaya, kalau masih ada sisa, itu profit kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu nih caranya bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan revenue kita atau omset kita itu, maka kita harus juga memahami soal biaya kita, ya, biaya operasional kita dan segala macamnya. Nah, di situ sebetulnya ada 4 sebetulnya biaya yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah HPP yang kalau bahasa kerennya atau bahasa yang lebih sering digunakan perusahaan-perusahaan besar itu namanya cost of goods sold ya, atau cost of goods sales juga ada orang bilang seperti itu, COGS ya, atau COGS gitu ya. Nah itu biasanya HPP lah kira-kira ya. HPP itu harus kita paham. HPP itu apa saja sih komponennya, kenapa komponennya itu, apa yang bisa kita lakukan. Dari sisi biaya operasional kita apa sih? Biasanya biaya operasional itu yang paling besar 2. Satu adalah orang, yang kedua adalah marketing. Ya. Nah itu mungkin kita harus bahas mengenai itu, soal cash flow ya kita bahas. Investasi capital expenditure dan interest expenses ini mungkin nggak terlalu banyak kalau teman-teman nggak menggunakan bank misalnya ya untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi ini juga perlu teman-teman pelajari fundamental ini, karena tadi itu ya kalaupun pertumbuhan dari omset kita tinggi tapi biaya kita lebih tinggi lagi pertumbuhannya dibandingkan omset kita, ya sama aja, rugi juga jadinya kan gitu. Nah, kemudian memang ini agak unik ya kalau di dalam Smart Business Map, kita masukkan ini pertanyaan nomor 11 ini namanya what is your key resources? Apa sumber daya utama Anda dalam bisnis Anda? Nah, ini maksudnya apa? Supaya teman-teman banyak yang kami juga lihat selama ini pengalaman gitu ya, mereka nggak bisa berkembang atau stuck karena sumber daya utamanya itu nggak dikelola dengan baik gitu. Contohnya, Pak, kita Lebaran ini permintaan banyak sekali Pak, tapi nggak bisa Pak, supplier kami nggak bisa memenuhi, atau maklon kami nggak bisa memenuhi, dan segala macam kan itu ya. Nah itu kan sumber daya yang utama kita misalnya ya, entah itu bahan baku, entah itu suppliernya kita, dan kalau misalnya jasa berarti orangnya, misalnya kalau kita konsultan berarti ada konsultannya, itu menjadi. Nah bagaimana sih caranya kita mengelola yang namanya sumber daya utama ini? What is your key? Jadi apa sih? Apa saja? Jadi kita harus identifikasi dulu, gitu ya. Nah, misalnya contohnya dari sisi kuantitas, misalnya sumber daya yang paling penting itu apa saja, gitu ya. Dari sisi kualitas seperti apa? Dari sisi harga kontrolnya kita, dari sisi pembayarannya kita. Karena ini juga mempengaruhi nantinya cash flow-nya kita, kan gitu ya. Nah, terakhir tentunya ya, ada pertanyaan nomor, dan biasanya saya tutup, jadi kita tutup dengan tim. Nah, kenapa itu?
Karena pertanyaan nomor 1 sampai 11 itu nggak akan bisa Anda eksekusi kalau nomor 12 ini nggak benar. Bagaimana caranya Anda bangun tim Anda dan mengembangkan tim Anda itu? Karena kan keluhan termasuk yang paling banyak yang kita dapatkan setiap kami pergi ya ke teman-teman itu gitu ya, pada saat kami membantu, mementor dan segala macam. Ya, selain dari yang lain-lain itu, yang mungkin 100% ada persoalan itu adalah tim. Aduh Pak, persoalan nih Pak, gimana ya orang kami ini? Aduh, ini geblek banget nih orang. Ini orang nggak kompeten lah, ini orangnya nggak benar lah, orang ini keluar masuk segala macam. Nah, ini kalau saya sih terus terang aja ujung-ujungnya ya, kalau kami sangat percaya ada Bro Adrian juga, ini ex coach juga dulunya gitu ya, dan ex Danon juga dulu. Itu paham betul bahwa eh, orang itu, tim itu menjadi penghambat terbesar nantinya untuk teman-teman bisa berkembang. Ya, jadi kalaupun teman-teman punya duit 1 triliun, jangan happy dulu kalau Anda nggak bisa bereskan tim Anda gitu ya. Dan itu pengalaman kami sudah lebih dari 30 tahun, dan pengalaman kami 14 tahun membantu teman-teman itu seperti itu. Nah, jadi kita banyak nanti yang bahas misalnya mengenai perencanaan dari timnya bagaimana, rekrutmennya, soal pengembangannya orangnya, ya bagaimana kita memotivasi timnya dan segala macam. Nah, ini yang juga tentunya kita akan bahas banyak dengan di Smart Business Event. Jadi ujung-ujungnya adalah ya bisnis ini sebetulnya adalah simple gitu ya. Bagaimana kita tadinya menyelesaikan problem dan memberikan solusi terhadap konsumennya kita, dan kita mendapatkan hasilnya ya dari itu, tapi hanya bisa sukses kalau kita mempunyai tim yang baik. Jadi whatever your business is, we are all in people business sebetulnya. Nah, itu sedikit Mas Tovan ya, mungkin bisa kita bahas ya untuk diskusinya. Oke, Mudah-mudahan dapat gambaran ke ya, teman-teman, oh ternyata iya ya, ini saya harus perhatikan ya dalam ya. bisnis saya kan gitu ya. Nah, ini namanya fundamental question. Pertanyaan-pertanyaan fundamental yang selalu kami gembar-gemborkan ke teman-teman gitu ya. Dan ini bukan teori, ini pengalaman kita yang kita kumpulkan, lalu kita coba buatkan frameworknya. Gitu, Mas Afwan. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi teman-teman, itu tadi ya gambaran mengenai 12 pertanyaan fundamental di dalam framework Smart Business Map. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan nih Pak Budi. Nah, Ya, salah satunya mungkin saya coba jawab dulu ya. Maaf, ya, apakah ada ini dari Tata ya? Apakah SBM Advance Workshop cocok untuk usaha kecil yang omsetnya baru 300 jutaan per bulan? Nah, pertanyaannya ya, mungkin saya balik dulu nih. Eh, ya, Mas atau Mbak Tata kira-kira pengen besar nggak gitu ya? Nah, ya. bisa jadi peluang kita untuk bisa jadi besar melalui 12 pertanyaan itu ada 1-2 pertanyaan yang mungkin kita belum bisa menjawabnya dengan baik gitu. Begitu kita Ya, bisa selesaikan pertanyaan itu, mungkin bisnis kita punya peluang bisa lebih besar lagi. Oke, ya, terus ada juga pertanyaan dari berbagai macam bisnis nih Pak Budi. Saya coba satu hmm, ya, Pak Budi bisa bantu jawab nih. ya, Saya punya bisnis toko bangunan, ya. Menurut Pak Budi, apakah itu cuman perdagangan saja? Dan untuk 12 pertanyaan SBM itu, apakah harus membuat produk sendiri atau jasa sendiri atau bagaimana, Pak? iya. Jadi bisnisnya adalah toko bangunan retail ya. Ya, Oke. Jadi sebetulnya makanya seperti yang saya bilang tadi, SBM ini tidak spesifik untuk bisnis kategori tertentu. Karena pada dasarnya bisnis itu prinsip dasarnya sama. Apapun bisnis pasti perlu revenue atau omset, benar nggak ya? Apapun bisnisnya. Apapun bisnisnya pasti ada biaya, ya kan itu. Nah, kalau omset kita lebih besar dari biaya, baru ada profit kan itu. Ya, sesimpel itu gitu ya. Nah, cuman untuk mendapatkan revenue, nah panjang ceritanya kan gitu ya. Dan itu yang membuat dia sedikit berbeda-beda. Jadi konsep-konsep dasarnya tetap sama. Jadi misalnya kita punya retail bangunan, toko bangunan. Kalau kita sama aja dengan toko bangunan yang lama, lalu apa bedanya gitu ya? Makanya pasti orang akan mencari, oke, kebetulan yang di sebelah itu lebih murah ya, saya pergi ke sebelahnya misalnya kan. Jadi
untuk memperbaikinya kita harus paham dulu apakah kita menjadi toko bangunan umum saja kah, misalnya dari kategorinya aja dulu. Ada yang orang malah toko bangunan khusus, misalnya besi saja misalnya. Ada, bahkan justru banyak yang berkembang sekarang ini ya. Yang toko besinya gede-gede. Dulu nggak pernah saya dapat tuh toko besi yang gede-gede banget itu. Sekarang ini toko besinya bisa gede banget tuh, kayak lapangan bola gitu ya. Tapi dia spesialis semua yang namanya kebutuhan bangunan, tapi khusus besi aja ada sama dia spesialisasinya. Misalnya itu contohnya ya. Atau tadi ya kita mau bermain di semuanya gitu ya, tapi apa yang membuat kita problem orang ya di kategori itu apa kan gitu. Misalnya problemnya adalah oh setiap toko bangunan tuh nggak ada yang mau mengantarkan gitu ya kalau kita membeli kecil misalnya ya contohnya ya. Oh, kalau gitu mungkin itu adalah problem yang kalau kita bisa memberikan solusinya, maka orang yang punya problem itu kemungkinan besar mau pergi ke toko kita. Itu cara-caranya melihatnya gitu, Mas Taufan. Jadi pada prinsipnya sih sebetulnya mau bisnis jasa ataupun yang biasa, sebetulnya 12 pertanyaan dan framework itu sangat-sangat memungkinkan. Ya. Karena ya saya sendiri dulunya yang menjalankan bisnis kan bukan hanya satu model bisnis kan. Ada yang minyak gitu ya, ada Coca-Cola itu adalah fast moving consumer goods, ada susu ya, ada juga yang lain-lain kan gitu ya. Jadi frameworknya sama, mau jasa, mau produk gitu, mau fashion, mau skincare dan segala macam. Nah itu kan Mas Sofan sendiri kan punya pengalaman ya. Yang kita bantu itu kan, wah mulai segala macam tuh, ada yang properti gitu ya, ada Betul. yang fashion, ada yang klinik kayak yang saya ceritakan Hayu ini gitu. Iya, iya. Ya, jadi mungkin seperti itu, Mas ya. Jadi ini sebuah framework yang bisa digunakan untuk berbagai jenis industri. Nah, yang mungkin yang jadi challenge Mas ini kira-kira di industri retail bangunan, toko bangunan tadi bisa nggak kita mempertajam dari kategorinya? Apakah kita sudah cukup clear kategori yang kita masuki? Seperti itu, Pak ya? Ya, ya tidak. Oke. Makanya mungkin saya menjawabnya. Sebetulnya ada juga kan tadi pertanyaannya, apakah kita harus punya produk sendiri ya? Ya, Nah itu kan pilihannya. ya, Kalau kita misalnya memulainya sebagai retail ya, kalau misalnya tadi itu kategori bisnis kita retail, sama kayak Indomaret, Alfa itu kan retail. Tapi retailnya retail untuk consumer goods. Dulu dia nggak punya produk sendiri, tapi sekarang dia punya yang namanya white labelnya istilahnya ya, produk yang ada mereknya Indomaret atau Alfamart ya, berasnya mungkin. Tapi nggak banyak, tetap aja yang paling banyak itu adalah produk orang lain gitu ya. Jadi lain kalau kita spesialis menjual beras misalnya ya, tapi kita punya toko. Nah itu kan beda lagi kan. Jadi kategorinya jadi beda kan itu. ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak ya. Monggo. Oke. Ini kalau kalau usaha yang memerlukan tangible aset besar kayak buka restoran, sedangkan kita UMKM dengan keterbatasan modal, SDM dan lain-lain. Jadi mesti bagaimana cara memilih bidang yang perlu kita pilih, Pak Budi? Oke. Apakah betul untuk bangun bisnis itu perlu tangible aset yang besar? Kita buktikan toh. Kita sendiri buktikan gitu. Jadi artinya kita nggak mau ngomong you nggak perlu, enggak. Jadi modal itu kan banyak. Modal itu kan bukan soal uang aja. Misalnya otak kita modal, ya. Kita punya resep itu modal. Kita punya network itu modal, ya. Jadi banyak sekali modal yang non uang itu yang sebetulnya bisa kita gunakan. Jadi misalnya katakanlah, oh saya punya resep yang luar biasa bagusnya ayam goreng, tapi saya nggak punya modal untuk mendirikan outletnya. Ya cari partner yang punya duit ya dan mau bergabung dengan kita, ya. Tapi modal kita adalah ya resepnya itu. Jadi misalnya, oke, saya nggak punya uang lah, dan itu yang saya lakukan waktu saya membangun properti saya gitu di Semarang gitu ya, yang namanya Microland itu gitu. Jadi ya teman saya mengatakan ya saya nggak cukup uangnya kan itu ya untuk membangun properti di Semarang gitu. Tapi saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya gitu ya. Dia pernah jadi direktur di dulunya di Ciputra, dia kemudian di BSD. Saya bilang oke, jadi saya nilai nih, nilai berapa pengalamannya itu berapa nilainya kan gitu ya. Jadi akhirnya oke kalau begitu putusannya waktu itu ya saya ingat saya kasih dananya
maka saya dapat 60% dari share-nya atau sahamnya. Nah, dia masuk juga dana sedikit gitu ya, tapi dia yang mengerjakan, dia menjalankan, kemudian dia punya otaknya lah istilahnya, dia punya konsepnya, dia punya otaknya, dia punya pengalamannya. Saya nggak punya pengalaman di properti kan gitu. Jadi saya bilang kalau mau you yang jalankan, tapi ya itulah modalnya kan itu. Nah, jadi macam-macam sih Mas Tovan. Ya, oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Kita lanjut lagi, Pak. Bagaimana cara oke. menghitung seberapa besar market kita? Nah, ini menarik nih, nanti banyak ilmu yang kita dapatkan sebenarnya di SBM ya, soal menghitung market, Pak Budi ya. Gimana, Pak Betul. Budi? Jadi ya kita nggak cukup waktu ya kita nih ya. Jadi ada dua metodologi gitu ya. Satu adalah actual datanya gitu ya. Seperti yang tadi Hayu sampaikan itu, Indonesia itu kalau nggak salah untuk skinnya itu dia dapat data dari research dan juga beli datanya gitu ya. Itu satu caranya. Oh, kalau kita nggak punya uang gimana nggak belinya? Oke, kita melakukan yang namanya ekstrapolasi. Nah, nanti kita bisa latihan nantinya. Ekstrapolasi itu intinya adalah kita membuat asumsi-asumsi tertentu gitu ya terhadap kategori bisnis kita itu. Nah, kemudian dari asumsi itulah kita mencoba membuat matematisnya perkiraan. Karena besarnya pasar itu kan nggak ada yang eksak, nggak ada yang 100% benar kan itu ya. Mau kita beli pun menggunakan misalnya research company yang mahal-mahal pun, beli 1 miliar pun, nggak juga 100% akurat. Yang lebih penting itu sebetulnya adalah ya perkiraannya lah. Jadi artinya kan gini, kalau Anda bisnisnya baru misalnya 10M setahun, lalu pasarnya itu kira-kira ya 1 triliun ya. Antara beda 1 triliun dengan triliun itu 2 triliun pun bagi saya untuk bisnis Anda yang cuma 10M ya nggak ada artinya kan gitu ya. Intinya adalah bisnis Anda masih sangat kecil. Nah, itulah dibandingkan dengan pasarnya. Itu contohnya penggunaannya. Nanti kita bahas lebih lebih dalam gitu, Mustafa. Oke, jadi sebenarnya nanti banyak ya yang bisa kita bahas mengenai cara menghitung besaran market atau market size dari bisnis kita. Ya, Selanjutnya nih Pak, kalau misalkan kita mulai bisnis dari nol, ya, ya. apa kira-kira yang akan kita jadikan acuan gitu ya dalam memilih sebuah bidang bisnis? Nah, terutama apakah SBM ini bisa digunakan untuk bisnis yang dimulai dari nol, Pak Budi? Justru kalau mungkin tadi siapa namanya itu paham dari depan apa yang saya sampaikan, ya, yang namanya kategori pemilihan kategori itu adalah starting point-nya, kan gitu ya. Kan pertanyaannya lah, saya mau bisnis apa sih? Sebetulnya kan pertanyaannya lah, kategori apa sih saya mau masuk kan gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang empat itu aja. Carilah bisnis yang ada di pasarnya tumbuh, besar pasarnya betul besar, persaingannya nggak terlalu banyak, dan kalau mau orang masuk ke situ nggak terlalu gampang. Itu paling ideal kan gitu. Nah, itu starting point-nya. Nah, kemudian ya kita tinggal pilih, oh kalau gitu properti atau ayam goreng atau apa misalnya ya. Kita ambillah beberapa contoh. Nah, tinggal sekarang ini adalah, oh kalau properti berarti uangnya terlalu banyak nih, saya nggak punya uang sebanyak itu. Ya udah, kalau nggak punya itu gimana kan gitu ya, mau ayam goreng aja di pinggir jalan gitu ya. Modalnya sedikit ya boleh juga ya, boleh juga, tapi menurut saya sih jangan matikan mimpinya dulu ya. Kalau kategorinya bagus ya, ya dan kita punya sesuatu yang bisa kita garap itu, ya kenapa nggak pikirkan dulu, ya tinggal mencari partner misalnya. Jadi sangat-sangat memungkinkan dari nol SBM ini kan gunanya justru malahan 12 pertanyaan itu konsepnya dari nol kan gitu ya. Ya. Makanya konsepnya itu pertanyaan nomor 1 itu adalah mulai dari problem. Ya. Kalau Anda yang sudah punya produk, berarti Anda sudah tidak mulai dari problem dulu, sudah dari solusi dulu. Ya. Ya Iya. gitu. Oke, jadi dengan kita memahami lebih mendalam mengenai industri dan kategori, itu sudah mungkin bisa memangkas perjalanan proses belajar bisnis kita gitu, Pak Budi ya. Juga bisa Betul. meminimalisir resiko-resiko bisnisnya gitu. Jadi Ya, paham soal industri dan kategori itu jadi starting point kita untuk memilih sebuah bisnis.
Mungkin seperti Betul. itu. Oke, selanjutnya, kalau bekerja di perusahaan yang besar dengan valuasi yang besar seperti Samsung ya atau Goto, pastinya berbeda nih kalau kita harus memulai usaha sendiri ya, yang mungkin kita tidak banyak tim yang profesional. Nah, menurut Hmm. pandangan Pak Budi seperti apa? Kalau kita mau bangun, maksudnya dibandingkan dengan perusahaan besar, ya Ya. pasti beda lah. Gitu ya. Tapi ingat tadi ya, ingat bahwa um, prinsip dasar bisnis itu, mau bisnisnya 1.000 triliun, dengan yang cuma sejuta, gitu ya, prinsip dasarnya sama, kan itu ya. Prinsip dasarnya sama ya. Nah, cuman mungkin tadi itu ya, misalnya kalau perusahaan besarnya 1.000 triliun, dia butuh mungkin 100.000 karyawan. Kita mungkin yang sejuta ya cukup kita dulu sendiri kan itu ya, supaya tadi itu bahwa kalau begitu omset saya itu harus bisa menutupi biayanya saya dulu kan itu. Mungkin targetnya itu dulu misalnya untuk starting point. Tapi 12 pertanyaan ini harusnya bisa sangat-sangat bisa digunakan dulu gitu ya untuk melihat oke, kalau saya punya bisnis walaupun kecil, sebetulnya kita punya inilah kesempatan sebetulnya ya zaman sekarang. Zaman saya dulu, mungkin zamannya Bro Adrian juga ada di sini. Zamannya kami dulu gitu ya. Itu kalau Anda kecil itu sulit banget untuk mengalahkan yang besar. Tapi zaman sekarang si kecil ini sangat memungkinkan mengalah yang si besar ya, kalau dia pintar gitu ya. Karena apa ya, banyak sekali alat-alat yang dulunya nggak memungkinkan sekarang mungkin. Misalnya dengan adanya sosial media, teman-teman itu iklan tuh kan gratis dengan konten kan itu ya. Kalau dulu di zaman kami ya, Anda mau komunikasi dengan konsumen Anda lewat apa? Lewat iklan TV, lewat radio, lewat billboard, semuanya butuh puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan ya yang kami keluarkan uang untuk itu. Nah, kalau Anda nggak punya duit ratusan miliar, nggak bisa masuk TV. Tapi dengan adanya sosial media, Anda bisa buat konten, ya, dan segala macamnya. Sangat memungkinkan, gratis lagi. Ya, kalaupun mau iklan cuma dia sejuta aja dia cukup ya. 550.000 sehari aja bisa Anda iklan di FBS gitu ya. Kalau Anda dulu zaman saya nggak punya duit 15 M, nggak usah mimpi lah mau masuk TV. Minimum itu. Ya, saya aja ngeluarin untuk waktu di SGM itu mungkin hampir 300 M setahun itu ya. Hanya untuk TV ads saja itu dan segala macam. Jadi sekarang ini waktunya itu teman-teman belajar, perbaiki fundamentalnya. Banyak sekali kesempatan untuk teman-teman dan lebih lincah. Ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan framework ini gitu ya, teman-teman bisa membangun itu dan itu sudah terbukti gitu teman-teman yang kita bantu ya Mas Sofan ya. Ya. Uh, ya jadi kita nggak apa ya, sudah ada lah contohnya gitu, banyak contohnya ya. Itu Ya. salah satu contohnya yang saya bawa malam ini gitu. Ya, banyak sekali dari teman-teman kita juga yang baru bangun bisnis 3 tahun yang lalu tiba-tiba udah di atas 100 M gitu Pak Budi ya. Iya, Dan baru mulai. triliunan banyak kan gitu ya. Yang Oke. triliunan kan juga banyak. Ya, saya kasih contoh aja, anak saya juga ya, anak yang ya mudah-mudahan nggak didengar anak saya. Anak saya itu kadang-kadang nggak mau belajar dengan saya kan gitu ya. Karena dia dimarahin terus sama bapaknya soalnya. Jadi jadi dia agak gengsi kalau mau belajar dengan saya. Tapi dia curi-curi itu. Saya tahu betul tuh, karena dia curi-curi belajar itu. Dia ikut ya mau foto-foto di workshop, dia curi-curi. Jadi waktu dia buka bisnis yang baru, yang paling baru ini, sekarang ini beberapa bulan ini sudah masuk ke cabang ke-16 gitu ya. Dan laku gitu ya. Jadi saya bilang, oke, gimana caranya? Oh, dia bilang, wah gini-gini. Dia nggak mau gunakan bahasanya SBM gitu ya. Tapi saya udah tahu itu. Oh, ini sebetulnya dia belajar SBM. Cuma dia gengsi aja sama bapaknya kan. Ya udah, nggak apa-apa. Bagi saya yang penting lo maju aja. Saya kan nggak butuh itu gitu ya. Oke, masih ada waktu kita. Nah, ini ada salah satu peserta yang bisnisnya jasa untuk membersihkan kloset wastafel yang terbuat dari porselen. Kira-kira cara berpromosi yang paling pas seperti apa Pak Budi? Dan apakah nanti mungkin di workshop SBM itu akan dibahas juga nih dengan cara-cara berpromosi? Nah, itulah gunanya kita belajar Smart Business Map ini dengan melihat 12 pertanyaan itu.
Karena pertanyaannya seperti ini, saya punya bisnis nih, misalnya jasa apa namanya cleaning ya, 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 ya cleaning porselennya. Lalu kira-kira tadi itu pertanyaan kira-kira apa komunikasinya ya, ya. Cara berpromosi dan komunikasinya. cara berpromosinya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Anda harus berpromosi kan itu pertanyaan. Apakah kurang jualannya misalnya ya, atau kurang sesuai dengan harapan kita. Jadi kadang-kadang kita misalnya bisnisnya belum sesuai dengan harapan kita. Kita berasumsi bahwa kalau kita mengeluarkan uang untuk promosi, langsung akan terbang itu bisnisnya. Nah, disitulah karena kita nggak paham 12 pertanyaan. Karena bisa saja ini bukan masalah promosi. Orang produknya saja tidak menyelesaikan apa-apa misalnya ya. Atau segmen pasarnya aja nggak jelas, hampir semuanya ada. Jadi belum tentu. Justru malah mungkin nggak perlu promosi, lihat kembali pertanyaan nomor 1 ya, atau malah dari kategori dulu. Justru malahan misalnya dengan mempertajam kategorinya saja, kemudian baru kita fokus mengkomunikasikan di situ saja, mungkin jauh lebih bagus. Jadi kalau kita misalnya jasa apa namanya pembersihan porselen, ya nggak ada bedanya dengan jasa yang lain. Tapi coba buatkan kategori, misalnya nih ya, jasa pembersihan porselen impor, misalnya ya. Oh, kenapa kok jadi berbeda yang impor nih? Karena impor ini misalnya nggak bisa dipoles dengan cara biasa. Bahan kimianya juga nggak bisa dengan bahan biasa dan segala macam. Oh, jadi pasarnya siapa sih? Pasarnya adalah orang-orang yang punya rumah dengan porselen impor. Jadi yang nggak pakai porselen impor ya nggak usah jadi pasar Anda. Nah, tapi karena kita mempertajam itu dan kita komunikasikan, kita spesialisnya pembersihan porselen impor, pembersihan porselen impor. Lama-lama orang akan bilang, oh kalau saya punya porselen impor, kayaknya ke dia nih. Kalau yang ke yang situ, dia nggak apa namanya nggak ahlinya di impor. Ya, jangan-jangan rusak malah. Itu contohnya itu. Jadi kita lompat langsung seolah-olah oh iklan itu menjadi ininya. Nah, kalau kita tahu 12 pertanyaan ini, coba cek satu-satu dulu pertanyaan itu. Gitu. Nah, itu manfaatnya gitu. Ya. Oke, jadi itu apa kami ingatkan lagi untuk kembali ke fundamental bisnisnya Pak Budi ya. Jangan langsung Betul. beriklan. Jangan Betul. langsung bakar uang kan gitu ya Pak ya. Ya, faktanya begitu. Nah, yang paling cepat gini-gini ya. Yang paling cepat kata teman-teman ini kan begini, Pak. Pak, oh saya iklan, Pak. Wah, kadang-kadang bisa sampai 100 juta sehari, Pak. Wah, hebat dong. Iya, Pak. Oh, luar biasa peningkatannya. Oke. Lalu setelah nggak iklan gimana? Wah, drop habis, Pak. Hampir nol, Pak. jadi itu kalau ada iklan, ya, ada diskon, oh naik. Tapi artinya apa? Produk Anda itu nggak benar, menurut saya sih. Produk yang benar itu, kalau iklan itu adalah boosternya, istilahnya itu. Jadi misalnya tanpa iklan karena memang dia memberikan solusi terhadap problem misalnya ya. Kemudian segmentasinya pasarnya jelas, dia unik, ada pembedanya, price to value-nya cocok dan segala macam. Jadi yang 12 pertanyaan itu oke. Maka tanpa Anda promosi dan diskon dan segala macam, harusnya misalnya Anda bisa jualan 1.000. Tapi begitu Anda promosi, Anda bisa jualan 2.000. Tapi kalau nggak promosi ada 1.000. Tapi kalau Anda promosi dapat 2.000, lalu Anda nggak promosi dia balik ke nol, itu berarti problemnya tadi produknya Anda sebetulnya kan itu. Jadi ini yang harus hati-hati juga teman-teman gitu menurut saya. Oke. Ini ada satu juga nih pertanyaan Pak Budi. Ini yang sering sekali ya kita temui nih di teman-teman. Ya. Kalau kita masuk ke dalam sebuah industri atau kategori yang cukup menarik gitu ya, tapi ternyata pemainnya banyak sekali sehingga banting-bantingan harga gitu. Apakah kita bisa jual produk kita dengan harga yang lebih tinggi? Mungkin gimana caranya jualannya gitu Pak Budi ya? Ya. Ya itu pertanyaan nomor 6 tadi. Why do people choose you? Kenapa orang harus pilih Anda? Kalau tidak ada pembedanya yang unik dan relevan terhadap segmen pasarnya Anda, maka harga yang termurah yang dicari. Jadi, ya itu mau perang harga kita ya. Jadi caranya hindari perang harga apa? Ya harus beda. Nah, bedanya apa? Nah, ini harus kita perdalam kan gitu ya. Entah itu bedanya dari sisi fitur-fiturnya, entah itu dari sisi benefits-nya,
entah itu dari value-nya. Jadi teman-teman yang belajar value creation dengan Pak Bas tahu banget ini harusnya kan gitu ya. Itu pendalamannya lah gitu. Tapi kita akan belajar nantinya ya, apa saja sih faktor-faktornya. Misalnya ya, contoh saya kasih ini contoh. Garuda dengan Lion sama-sama airline ya, sama-sama ya penerbangan toh industrinya ya. Tapi beda industri sebetulnya. Satu namanya industri penerbangan full service itu Garuda. Yang lain dia ambil pilih kategori yang low cost carrier LCC. Beda kategori. Kan itu ya, sama-sama airline, beda kategori. Karena beda kategori, beda problem. Karena beda problem, beda solusi. Kan gitu ya. Orang naik Garuda, memang dia tidak cari harga yang murah. Jadi dia bayar mahal nggak ada masalah. Ada juga pasarnya, kan gitu. Tapi orang yang naik Lion, dia nggak perlu servis, yang penting murah. Makanya walaupun sering delay, yang namanya customernya Lion tetap aja naik Lion walaupun dia ngamuk-ngamuk tiap hari gitu, ngamuk-ngamuk, besok ini naik Lion lagi. Karena pasarnya adalah soal murahnya. Nah, tapi coba Garuda dia langsung terbang itu anunya customernya. Jadi beda kategori, beda problem, beda solusi, beda target market, beda pricing strategi, semuanya jadi mengikuti gitu, sinkron gitu. Nah, itu tadi itu. Oke. Oke, ada lagi nih pertanyaan Pak Budi, yang menarik nih. Ini ada satu bisnis di apa di industri kopi ya, kopi bubuk kemasan, Ya. Gayo, ya merasa brandnya masih kecil, tapi sudah ada investor yang tertarik, menawarkan 3 digit. Apakah sudah layak untuk bekerja sama dengan investor kalau seperti ini, Pak Budi? Ya itu confident-nya teman-teman sih ya. Artinya investor itu apa sih fungsinya kan itu. Itu Anda harus yakinkan dulu. Kadang-kadang kan gini, kita nggak mikirkan investor, tiba-tiba investor datang ke kita. Kita yang sendiri nggak siap kan itu. Lalu tiba-tiba kita sudah terima duitnya, habis itu kita pusing sendiri. Jadi sebelum menerima investor ya, coba lihat kembali 12 pertanyaan ini ya tadi itu. Nah, dari 12 pertanyaan itu mungkin timbul oh ternyata kalau saya mau membesarkan ini, mungkin saya harus punya produk baru. Mungkin saya harus menambah cara kita berkomunikasi, sehingga itu berarti saya butuh modal tambahan misalnya. Oh, kalau begitu mungkin baru saya butuh investor misalnya. Atau oh ternyata saya kopinya selama ini saya jualan kopi bubuk, sekarang saya pengen buat kafenya misalnya ya. Oh, baru butuh investor karena saya nggak sanggup sendiri. Jadi harus jelas dulu maunya apa gitu. Jadi jangan terima-terima aja gitu ya. Jadi kalau main karena lihat oh duit nih, terima aja dulu yang penting wah terima, habis itu bubar. Itu sering juga itu ketemu kita tuh teman bubar Betul. karena nggak jelas dari awal gitu. Iya. Dan sering juga kita temuin ya, apa investor-investor itu juga sebenarnya paham dengan 12 pertanyaan ini. Yang kadang-kadang Betul, jadi nggak nyambung dengan kita kalau misalkan kita tidak paham 12 pertanyaan ini gitu. Misalkan tiba-tiba ditanya soal organisasi atau ditanya soal betul, apa keunikan segala macam gitu Pak ya. Jadi betul, penting sekali menurut saya mengetahui, memahami 12 pertanyaan fundamental ini. betul. Oke. Ya contohnya itu kemarin ya, kita kan bantu ya salah satu teman yang kita bantu ini kan lagi fundraising ya, mencari investor ya. Butuh ya cukup banyak lah dana yang dibutuhkan gitu. Jadi waktu kita ketemu sama calon investornya itu pertanyaannya sebetulnya kalau saya lihat ya minimal dari 12 pertanyaan itu ada mungkin sekitar separohnya itu ditanyain sama dia gitu. Ya. Jadi Dan bagusnya ya, 12 pertanyaan ini jadi kalau dilihat tadi itu yang Hayu itu contohnya ya. Kalau dilihat dari bisnis plan-nya, rencana bisnisnya itu sebetulnya kalau kita bisa menyelesaikan pertanyaan 12 ini itu boleh dikatakan hampir 50% bisnis plan Anda, rencana bisnis Anda sebetulnya sudah selesai. betul. Jadi tinggal mendetailkan saja lagi sebetulnya kalau Anda mau. Jadi kalau alumni-alumni SBM Advance ini bisa lebih fit dengan investor loh dia. Oh iya, ya bahasanya udah sama. Bahasanya udah sama. Bahasanya udah sama, udah keren lah pokoknya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini menarik juga nih. Ya, Ini di bisnis fashion di Tanah Abang persaingannya sangat sengit.
dengan importir gitu ya, Ya, sehingga otomatis ada perang harga gitu ya. ya. Nah, gimana caranya meningkatkan value added kalau seperti itu Pak Budi? Ya, kalau saya kembali lagi, pertama pertanyaannya adalah kategorinya kita. Pertanyaannya tadi itu kategori kita ini masih tumbuh atau tidak, besar atau tidak, persaingnya bagaimana. Itu pertama. Ya. Kalau memang pilihan kita, ya Pak, sebetulnya ini sebetulnya persaingannya udah ketat banget, banyak persaingan dari impor segala macam. Tapi kami nggak ada pilihan lain, harus juga di tekstil ini misalnya. Ya udah, nggak apa-apa juga. Nah, masuk pertanyaan nomor satu. Hmm. Coba survei, coba diskusi, coba tanya-tanya ke konsumen-konsumen tekstil itu. Apa problem-problem mereka dalam belanja tekstilnya, baik yang grosir atau semi grosirnya itu, apa sih problem-problem? Catat aja dulu problemnya apa saja itu. Nah, lalu tanya ke mereka, karena problem itu nggak ada yang memberikan solusi kira-kira. Jadi misalnya contohnya adalah, contoh misalnya ya, ya banyak orang semi grosir dan segala macam, tapi pilihannya nggak banyak misalnya. Ya, oke, oke. Jadi berarti pilihan itu adalah problemnya mereka. Ada juga mungkin problemnya adalah ya saya beli banyak pun Pak harus cash misalnya. Oh itu problem juga. Ya itu ya. Oh jadi kalau begitu mungkin ya salah satunya adalah pembedanya kita. Salah satunya adalah misalnya kita bisa memberikan namanya TOP-nya misalnya atau temponya. Atau mungkin juga bahwa selama ini ya ternyata tekstil itu cepat sekali perubahannya gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita beli banyak tersisa misalnya. Oh, kalau gitu gimana caranya kan gitu ya? Apa solusinya? Bisa nggak kita beli hanya yang kita butuhkan, tapi tetap kita minimal kita komit dulu misalnya membeli 1 M misalnya. Tapi nantinya itu belum tentu semuanya di satu apa desainnya aja misalnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kita ke konsumen itu makanya kan kita selalu ya di bisnis.id juga mengatakan pelajari konsumen Anda, pahami konsumen Anda, termasuk bertanya ke mereka, tanya mereka gitu. Ya, justru problem-problem mereka itu kalau kita bisa berikan solusinya, ya kita punya pasar gitu ya. Kita punya bisnis baru atau tadi itu kita mempertajam bisnis yang sudah ada. Gitu. Ya, Ya saya jadi kasih contoh ya. Ya, hmm, saya kasih contoh lagi ya. Waktu SGM kita ya, waktu saya di SGM dulu. Saingan saya kan besar ya, dulu tuh Denkau gitu ya, ada Frisian Flood. Lalu sebetulnya apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen saya? Jadi pertanyaannya adalah apa sih problemnya mereka? Nah, segmen pasar saya kan menengah bawah gitu ya. Jadi waktu kita survei, kita diskusi sama mereka, simple aja persoalan mereka tuh nggak banyak-banyak. Saya nggak butuh yang lain-lain, Pak. Saya hanya butuh ya susu yang mencukupi nutrisi anak saya sehingga anak saya bisa sekolah, bisa tumbuh dengan baik, bisa pintar dan sukses nantinya. Itu aja, nggak lebih-lebih kok. Makanya waktu itu kita mengeluarkan yang namanya positioning, namanya itu precise nutrition. Jadi nutrisi yang pas gitu, nggak perlu lebih tapi nggak kurang. Karena itu yang dibutuhkan oleh konsumennya, karena itu problemnya mereka. Mereka pusing sendiri melihat, oh tambah ini omega 6 DHA, mereka nggak ngerti. Nggak ngerti. Yang penting anak saya sehat, itu yang mereka butuhkan itu. Nah itu yang kita berikan kan itu contohnya. ya, ya. Dan di pengalaman kita juga Pak ya, Kak, kita kan kebetulan juga lagi banyak bantu bisnis-bisnis fashion ya. Ternyata Ya, dari sisi konsumen juga sebenarnya banyak tuh yang kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan yang mereka mau gitu. Nah, ya, jadi ini kayaknya ada gap juga di sini ya. Teman-teman di ya. Tanah Abang sulit menjual Hmm. produknya, tapi sebenarnya konsumen juga, pengguna itu juga banyak yang kesulitan mendapatkan bahan yang mereka mau gitu. Jadi Jadi mungkin jawab tambahan dari teman yang di tekstil tadi itu, coba petakan kembali dengan 12 pertanyaan itu. Saya yakin banyak sekali insight yang didapatkan sehingga memperbaikinya. Jadi ingat tadi itu, memperbaikinya nggak bisa hanya satu aspek saja. Jadi misalnya soal harga aja kita perbaiki, belum tentu hanya harga itu yang akan menjadi persoalannya tadi. Nah, tadi cerita soal promosi, saya mau promosi tambahan gimana Pak caranya? Ya belum tentu juga promosi itu adalah solusinya. Jadi lebih bagus coba cek sekali. Jangan-jangan semuanya oke, ternyata tim kita yang bermasalah sebetulnya.
Iya, iya, iya. Kita udah Ujung-ujungnya tim kita ternyata betul. nggak bisa nangkep apa maunya konsumen. Habis itu jutek gitu ya. Dan segala macam sehingga lari konsumennya kita misalnya. Semuanya udah oke semua, ternyata tim kita yang nggak bagus. Kan bisa juga gitu, Ivan. Betul, betul. Setuju, Pak Budi. Oke, ini udah jam 9, masih ada satu Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak ya. Nah, ini oke. ada bisnis di bidang apa itu di fashion ya, di kategori Ya, kaos polos gitu ya. Kemudian ini ingin mempertahankan konsumennya karena mungkin semakin ke sini kok konsumen-konsumen lama ini makin apa lepas satu-satu nih, dan gimana cara mempertahankannya, Pak Budi? ya, ya itu tadi itu ya. Jadi itu kan pertanyaan nomor 9 ya. Ya, How do you keep your customer? Jadi pasti, jadi artinya apapun persoalan teman-teman ini pasti ada di salah satu pertanyaan itu. Kan itu ya. How do you keep your customer? Nah, di situ kan sebetulnya adalah solusinya apa sih kan itu. Jadi solusinya adalah memahami kembali konsumennya kita. Jadi kadang-kadang kita sering sekali sibuk mengakuisisi customer baru, ya, tapi melupakan customer yang lama kita. Dan itu sering sekali terjadi ya kalau kami membantu ya Ivan ya. ya, Kita tanya database berapa sih? Oh ada 20.000 Pak. Nah dari 20.000 itu yang Anda sudah kontak kembali ya dari tahun lalu berapa sih? ya, Ya belum ada sih Pak. Kami mencari yang baru terus. ya, Ya orang nggak pernah dikontak, nggak pernah diberikan ini. Jadi misalnya dengan mengkontak mereka saja, say hello saja itu sudah membantu. betul. Lalu misalnya kita buatkan program untuk mereka itu sudah membantu. Memberikan informasi ke mereka saja itu sudah membantu ya. Misalnya kalau kita punya membership yang khusus seperti apa misalnya ya, seperti Hayu itu bagus banget itu nempel itu istri saya itu. Jadi pokoknya udah tahu schedule-nya gitu dalam 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 6 bulan itu pokoknya tanggal bulan ini tanggal sekian bulan ini udah dibuat kan di dalam anunya itu istilahnya mengikat gitu ya loyalitas orang jadi orang nggak sekali datang setelah itu ya sudah selesai kan gitu Hmm, nah jadi banyak cara sih sebetulnya banyak Pak. cara ya, Pak ya. Mm-mm. Iya. Oke, mudah-mudahan menjawab nih, Mas Ya, Aldino. Oke, baik Pak Budi. Karena oke. waktunya juga sudah jam 9 ya, teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Nanti kita akan bahas lebih banyak sebenarnya, mendalami lebih banyak soal konsep framework Smart Business Map ini, dan tentunya kita nanti akan membahasnya juga dalam bentuk semacam ada game board-nya Pak Budi ya. Ya studi Jadi kasus. studi kasus, teman-teman nanti akan dijadikan kelompok-kelompok, kemudian nanti akan ada satu proyek yang dibedah gitu ya, menggunakan framework SBM ini gitu ya. Kemudian nanti kita akan diskusi bareng-bareng dan terakhir akan dipresentasikan. Jadi sebenarnya sangat menarik nanti ya konsep dari SBM Advance ini ya. Selain kita ada training, kita ada mentoring, juga kita ada group discussion dan langsung praktek bagaimana menggunakan 12 pertanyaan ini di dalam proyek kita. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti SBM Advance, nanti bisa menghubungi Mbak Amel atau bisa klik juga di akun kita gitu ya. Nanti kita akan hadirkan SBM Advance di Jakarta pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus di Hotel Arya Duta Menteng. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di tanggal 5 dan 6 Agustus, kita bisa berdiskusi lebih banyak dan teman-teman bisa mempelajari SBM ini lebih luas lagi. Oke, Pak Budi, terima kasih juga buat Pak Budi atas waktunya Pak Budi. Terima kasih buat teman-teman Yuk. semua.